Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga pada hari ini kita sehat selalu ya. Pada video hari ini kita mau sharing analisa pada pair XAUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 23 Juni 2025. Langsung aja teman-teman, kita cek dulu untuk analisa kita terakhir ini di hari Jumat yang lalu ya, dimana kita siap-siap untuk open posisi sell di 3 area ini ya. 1, 2, 3 area teman-teman ya. Jadi untuk saat ini harga sedang ada respect kembali di area trendline ya. Tapi untuk beberapa area ini kalau kita lihat sekilas sih saat ini belum ada pola konfirmasi untuk sell di sini. Nah, jadi ketika tidak terkonfirmasi, kita tidak bisa pakai zone area yang sudah kita marking ini teman-teman. Ya, langsung aja kita mulai lagi dari awal. Kita langsung aja bersihkan dulu untuk melihat lebih detail melalui time frame daily. Oke, inilah teman-teman untuk pola candlestick di hari Jumat terakhir ya, di mana harga sempat turun sampai sejauh ini dia ke low candlestick bullish ini ya, tapi di reject kembali dan menghasilkan candlestick bearish yang panjang shadow bawahnya teman-teman, rejection ya. Jadi melihat rejection ini sih berpotensi sih harga ini akan ada kenaikan untuk di hari Seninnya teman-teman ya, berpotensi akan ada kenaikan. Tapi nanti ini yang perlu kita cek teman-teman ya, karena saat ini kalau kita lihat tadi melalui M15 di analisa kita hari Jumat lalu, dia kan sedang berada di area trendline ya, dan zone itu area marking kita terakhir itu belum ada break ya, memang belum ada konfirmasi untuk sell ya. Tapi kita perlu berjaga-jaga atau berhati-hati untuk di hari Senin ketika harga retest seperti ini. Nah, di bawah ini kita yang harus siap-siap untuk open posisi buy teman-teman untuk hari Seninnya. Nah, maka untuk itu ini yang perlu nanti kita cek dulu shadow candlestick ini pada time frame kecil apakah memang ada pola buy-nya atau tidak. Nah, kalau memang ada nanti kita akan gunakan pola tersebut teman-teman untuk posisi buy di Senin besok. Jadi seperti itu. Intinya sih pada zone area candlestick bullish ini ya, ini tidak ada break ya. Nah, setelah itu teman-teman, di zone ini pun dia tidak ada body break kalau kita marking di shadow candlestick bullish ini ya. Di sini dia turun nge-sweep. Nah, dari zone ini dia nge-sweep juga di sini teman-teman, memang turun sampai sejauh ini tapi hasilnya hanya shadow candlestick ya. Memang ini adalah signal berpotensi di jangka panjangnya harga bisa aja turun kembali ya, tapi untuk di jangka pendek ini ataupun di hari Senin besok ini berpotensi sih harga ini di reject ke atas. Oke, jadi kita akan lihat lagi di time frame H4 nya teman-teman ya. Kalau di H4 sih memang ada body break di candlestick bearish ini ya, dimana low candlestick bullish ini sudah di break ya, tetapi ada rejection kembali dan kita pasang kemarin trendline di sini. Nah, itu kita lihat teman-teman lagi ada respon di area tersebut ya. Ini kita delete dulu. Nah, lagi ada respon, tapi untuk saat ini sih tadi kita melihat juga pada M15 di zone ini belum ada pola konfirmasi untuk posisi sell teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk hasil rejection ini, kita perhatikan teman-teman, harga membuat kenaikan di sini dia membentuk double maru bullish ya. Kita boleh gunakan double maru ini teman-teman. Nah, ini kita tinggal pasang Fibo seperti biasa. Jadi kalau melalui time frame H4 ini sih ada pola kenaikannya teman-teman ya. Nah, dia sempat turun mendekati angka 75. Kalau menurut saya sih bagusnya kita menunggu ya setidaknya ke zone area ini. Nah, ini balance area ya. Nah, jika harga sanggup ke angka equilibrium ini lebih bagus lagi ya. Oke, jadi seperti ini pada time frame H4. Memang untuk saat ini ya, dia belum nge-break ya, area zone di sini ya. Dia belum nge-break, tapi sudah ada pola buy-nya. Jadi itu yang kita maksudkan tadi teman-teman. Kalau mau buy tidak boleh di zone area setinggi ini ya. Kita tetap kasih fair dulu untuk menunggu di area zone ini. Ya, seperti yang sudah kita katakan, setidaknya dia menutup
imbalance area ini. Baru kita boleh membidik posisi buy-nya. Itu pun menurut saya sih tidak perlu setinggi ini ya, jika harga sampai ke equilibrium ini. Ini kan sudah tinggi banget ini, karena ini di time frame H4. Ya, ini potensinya teman-teman, ada potensi harga seperti ini. Ya, coba kita lihat nanti pada mechanical structure di M15-nya ya. Oke, next-nya kita turun time frame ke H1. Ya, kalau kita merefine dia satu sih, dia di candlestick bearish ini. Ya, tapi seperti yang sudah kita maksudkan tadi, tidak menutup kemungkinan dia hanya mengambil imbalance area yang di H4 tadi, bisa aja harga langsung kembali naik seperti ini. Nah, yang perlu kita tunggu adalah ketika harga masuk seperti ini, untuk memastikan lagi teman-teman, kita tunggu bullish-nya teman-teman ya, bullish kembali untuk memastikan bahwa harga itu sampai pada zone ini. Kalau dia masuk ke zone ini, terbentuk bullish engulfing, nah itu potensinya dia langsung mengalami kenaikan teman-teman ya. Jadi seperti itu untuk cara entry-nya, supaya nyaman dan lebih pasti gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini potensinya ke 161 ya. Kita coba marking seperti ini, nanti kita lihat di time frame M15. Oke, kalau kita perhatikan sih di time frame H1 ya, area zone base ini ya. Nah, di sini ketika dia masuk teman-teman ke zone ini, nah di sini dia belum ada pola untuk sell-nya ya, belum ada pola untuk penurunannya. Nah, untuk itulah teman-teman area yang kita marking di hari Jumat kemarin itu tidak bisa kita gunakan untuk posisi sell-nya ya, karena tidak ada terkonfirmasi di situ. Oke, kita turun ke M15, kita lihat dulu langsung ke mechanical struktur saat ini. Ya, kemarin itu kita marking, saya ingat itu di zone area ini ya, ini sebagai bos M15-nya. Setelah itu harga melakukan penurunan saat kita analisa di hari Jumat yang lalu. Jumat lalu itu belum membentuk low yang valid teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat di zone ini kan belum valid ya. Harga turun membuat low yang lebih rendah. Jadi di zone inilah dia menjadi low valid. Oke, jadi area entry kita kemarin termasuk di zone ini ya. Ini satu dan di sini juga kita marking, tapi itu break dan ini juga break ya. Nah, terakhir itu di zone area ini. Oke, area zone ini saat ini memang belum ada body break, teman-teman ya. Jadi untuk saat ini pun belum ada konfirmasi untuk sell. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah untuk saat ini bias masih sell, kita marking dulu terlebih dahulu untuk area-area kita untuk posisi sell-nya ya. Termasuk di zone 161 di zone ini bisa kita pantau untuk posisi sell. Next-nya di sini kurang bagus ya. Ya paling di zone area ini ya. Coba kita cek apakah ini masih fresh atau tidak. Ini masih fresh ya. Oke, ini masih fresh, ini masih bisa kita pantau ya. Oke, seperti ini ya. Jadi ada dua area lagi ya untuk area entry posisi sell-nya. Ini sebagai high valid. Ya, jadi untuk saat ini teman-teman harga masuk ke order block ini tapi belum terkonfirmasi. Ini kita delete. Nah, seperti ini. Jadi untuk di Senin besok yang bisa kita pantau adalah ketika harga ini masuk pada zone area ini dan ada respon untuk posisi sell-nya. Nah, kita bisa mengambil posisi sell teman-teman ya. Kenapa kita bisa mengambil posisi sell? Karena ini adalah merupakan order block di time frame M15 dan biasanya masih sell. Sesuaikan dengan Fibonacci retracement ya. Nah, kalau menurut saya sih jangan sampai melewati angka equilibrium di pola kenaikan ini pada time frame H4 tadi ya. Jadi kita di zone ini bisa mencari peluang untuk buy seperti ini kembali. Nah, gini teman-teman ya, untuk potensi di Senin besok. Ini saya kasih batas di zone area imbalance ini. Karena itu berpotensi mereject harga teman-teman ya, jadi kita kasih seperti ini. Oke, seperti ini ya. Jadi itu yang bisa kita pantau di hari Senin. Dan yang berikutnya, jika memang harga ini langsung seperti ini, dia langsung ke area
161, katakanlah di zone ini dia tidak memberikan konfirmasi, hanya ada satu sedikit. Nah, di zone ini kita bisa bidik posisi sell, teman-teman ya. Juga kalau harga masuk ke zone ini, nah ini balik lagi teman-teman, kita tunggu kembali pola buy-nya di sini. Ini bisa kita pantau seperti ini. Ya, jadi itu sih potensi yang akan terjadi di hari Senin besok, teman-teman ya. Oke, intinya kalau sampai ini pun tidak memberikan konfirmasi dan dia ngebreak, nah berarti kita sudah punya struktur yang baru di mana harga sudah menjadi bias buy. Tinggal kita ikutin aja teman-teman. Kita boleh bidik posisi buy-nya kembali. Jadi seperti itu kalau sampai terbentuk beberapa kondisi yang kita maksud ini teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah sangat cukup jelas. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Salam profit dan tetap semangat.